Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Oke, kita akan bahas pembelajaran 5 sekarang halaman 38 39 berarti ya. Oke, halaman 39. Untuk pembahasan yang lain, nah ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist maka pembahasan akan didapatkan secara urut dan runtut ya. Nah, linknya di mana? Linknya ada di bawah di kolom deskripsi, ya di atasnya kolom komen. Silahkan dicek linknya, ya. Jadi enak kalau pakai playlist, ya. Kita langsung saja bahas, ya pembelajaran 5. Ya, hari ini Siti pulang sekolah dijemput ibu. Wah, naik angkot, ya, angkutan kota disingkat angkot. Nah, gitu ya. Hari ini Siti pulang sekolah dijemput ibu, mereka pulang naik angkutan umum, ya. Siti senang pulang bersama ibu. Tiba-tiba mobil yang mereka tumpangi mogok. Nah, ternyata mobil itu kehabisan bahan bakar, ya. Nah, para penumpang terpaksa turun. Mereka mencari kendaraan lain. Begitu pula dengan Siti dan ibunya. Setelah naik kendaraan lain, Siti dan ibunya asyik bercakap-cakap. Simaklah percakapan mereka. Bu, mengapa ya angkot tadi mogok? Sebab bensinnya habis. Kalau bensinnya habis, mesinnya tidak dapat hidup. Akibatnya mobil tersebut mogok. Berarti bensin sumber energi, Bu ya. Ya, benar nak, bensin adalah salah satu jenis bahan bakar minyak untuk kendaraan. Ya, kalau mobil seperti ini ya bahan bakarnya adalah bensin. Ya, kalau truk yang besar itu bahan bakarnya adalah solar. Kalau pesawat terbang bahan bakarnya adalah aftur namanya. Ya, beda mesin ya, beda jenis bahan bakarnya. Ya, kita lanjutkan lagi. Bahan bakar minyak terbuat dari apa, Bu? Bahan bakar minyak atau disingkat BBM berasal dari fosil hewan. Fosil hewan adalah hewan yang mati dan tertimbun di dalam tanah jutaan tahun yang lalu, ya, tertimbun dalam tanah dalam tekanan yang tinggi dengan suhu yang panas. Akhirnya lambat laun fosil hewan tersebut akan menjadi minyak bumi. Ya, minyak bumi ini yang diekstrak ya, menggunakan cara destilasi bertingkat didapatkan bahan bakar, berbagai jenis bahan bakar minyak dan produk-produk lain. Ya, Siti melanjutkan. Berarti sulit ya Bu memperoleh BBM itu? Iya nak, butuh waktu sangat lama. Apakah BBM hanya untuk menghidupkan kendaraan Bu? Oh tidak, BBM itu bukan hanya untuk kendaraan. BBM juga dapat digunakan untuk dapur, untuk menyalakan kompor. Ya, untuk menyalakan kompor ini bukan bensin tapi minyak tanah. Kita menyebutnya minyak ya tanah. Dulu disingkat mitan ya. Tapi produk minyak tanah ini sudah tidak dijual lagi ya. Minyak tanah ini bahasa kimianya kerosin. Nah, ini sudah tidak dijual bebas ya. Sebenarnya masih dijual tapi harganya mahal sekali. Ya, tidak disubsidi sama pemerintah. Nah, kita sekarang lebih banyak pakai LPG ya, tulisannya LPG, bacanya LPG ya. Liquid Petroleum Gas untuk memasak. Ya, jadi kerosin atau minyak tanah sudah tidak umum kita gunakan lagi sekarang. Ya, di pabrik untuk menghidupkan mesin-mesin pabrik. Ya, ini adalah solar. Nah, untuk mesin-mesin pabrik bukan bensin ya, tapi solar. Macam-macam produk bahan bakar minyak ini. Ya, jadi di mana saja BBM banyak digunakan. Ya, solar ini untuk mesin-mesin pabrik, ya, truk, mesin-mesin yang besar itu ya, pakai solar. Lama kelamaan dapat habis, ya Bu. Betul nak. Oleh karena itu kita harus menghemat penggunaan BBM. Mengapa? Karena cadangan BBM di bumi semakin sedikit. Ya. Oh begitu ya Bu. Iya nak. Wah, kita sudah sampai, ayo siap-siap turun. Oh iya Bu. Nah, sekarang ini akhir-akhir ini ya, mobil berbahan bakar BBM ini, bahan bakar minyak ini akan segera digantikan mobil listrik. Ya, jadi ini ke depan sudah tidak kita pakai lagi. Sekarang
banyak dikembangkan mobil listrik, ya, mobil listrik. Jadi tidak perlu menggunakan BBM lagi. Jadi bahan bakar ini kedepannya mungkin akan semakin sulit ditemui karena tidak dijual bebas di pinggir-pinggir jalan lagi. Ya, nah, seperti ini, seperti kerosin. Dulu untuk nyalakan kompor itu kita masih pakai minyak tanah, ya, BBM juga. Tetapi sekarang pakai LPG. LPG ini juga dihasilkan dari minyak bumi, ya. Salah satu hasil dari minyak bumi, tetapi LPG juga langsung bisa ditambang dalam bentuk gas, ya. Jadi kayak di Surabaya, ya, di tempatnya Pak Ali ini, ya, sudah ada kayak PDAM gitu, pipa-pipa LPG langsung masuk ke rumah-rumah, sudah ada, ya. Nah, seperti itu. Kedepannya mungkin kita justru LPG ya, LPG baca ini ya, mungkin sudah nggak pakai lagi juga. Semuanya akan beralih ke listrik karena untuk memproduksi listrik sekarang tidak dibutuhkan BBM lagi ya. Banyak terobosan penemuan baru yang tidak menggunakan BBM tapi menggunakan cara-cara lain yang lebih ramah lingkungan. Ya. Oke. Tapi untuk hari ini BBM masih menjadi sumber bahan bakar utama, tapi semakin lama semakin dikurangi. Ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Kalian telah membaca percakapan di atas. Sekarang kerjakan tugas-tugas berikut. Tuliskan paling sedikit 3 hal terkait sumber energi sesuai percakapan, ya. Jadi BBM itu berasal dari bahan bakar fosil, ya. Mobil, ya, kendaraan. Yang pertama, ya, kendaraan bermotor, ya, bergerak menggunakan energi bahan bakar minyak, ya, BBM, ya. Yang kedua, poin yang kedua, ya, BBM berasal dari minyak bumi, ya. BBM atau bahan bakar minyak, ya, berasal dari, ya, minyak bumi. Nah, minyak bumi berasal dari fosil atau bahan bakar fosil, ya, minyak bumi atau bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil, ya, minyak bumi. Nah, minyak bumi ini berasal dari fosil hewan yang jutaan tahun, ya. Yang ketiga, minyak bumi berasal, ya, dari fosil hewan, ya, yang tertimbun selama berjuta-juta tahun, selama berjuta-juta tahun, ya. Jadi karena dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk membentuk minyak bumi, ya. Nah, nomor 4, minyak bumi termasuk sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Artinya bisa habis, ya. Minyak bumi termasuk sumber energi, nah, energi yang bisa habis, ya, sumber energi yang bisa habis atau tidak dapat diperbarui. Dianggap tidak dapat diperbarui karena apa? Butuh waktu berjuta-juta tahun untuk membutuhkannya, ya. Bisa habis, ya, tidak dapat diperbarui. Nah, seperti itu, ya. Buatlah kalimat dengan kata-kata berikut. Fosil adalah makhluk hidup yang tertimbun selama berjuta-juta tahun, ya, akan membentuk fosil. Ya, fosil, ya, adalah fosil atau ini, ya, kata yang penting kalimat dengan kata ini, ya. Minyak bumi termasuk bahan bakar fosil, gitu aja. Minyak bumi adalah bahan bakar yang berasal dari fosil. Nah, ini adalah bahan bakar yang berasal dari fosil, fosil hewan, ya, fosil hewan, ya, dilanjutkan gitu nggak apa-apa, fosil hewan. Oke,
Kemudian BBM, ya. Mobil, ya. Mobil menggunakan BBM untuk bisa bergerak. Nah, itu salah satu kalimat ya. Mobil adalah kendaraan ya dengan energi yang berasal dari BBM. Adalah kendaraan dengan energi yang berasal dari BBM, bahan bakar minyak ya. Kendaraan dengan energi yang berasal dari BBM. Oke. Kemudian mogok. Apabila mobil kehabisan bensin akan mogok, atau mobil akan mogok apabila kehabisan bensin. Ya, kehabisan bensin. Oke, kita lanjutkan lagi. Bensin adalah bahan bakar untuk mobil. Ya, bensin. Ya. Nah, ini tadi kalimat ini juga bisa ya. Bensin adalah bensin ya. Bahan bakar bensin digunakan, bensin adalah bahan bakar untuk mobil. Atau kalimatnya mungkin saya membeli bensin untuk energi mobil gitu. Enggak apa-apa. Bensin adalah bahan bakar untuk motor dan mobil. Ya, atau motor saya izin bensin sebelum digunakan. Nah, itu juga boleh. Energi sekarang ya, energi ya. BBM adalah energi yang tidak bisa diperbarui. Misalnya BBM adalah sumber energi yang tidak bisa diperbarui, diperbarui. Nah, ini digandeng ya, perbarui. Nah, seperti ini. Atau kalimatnya saya lemes karena kehabisan energi. Itu juga boleh ya. Energi itu banyak sekali ya. Agar mendapat energi sebelum sekolah saya sarapan dulu. Nah, gitu juga kalimat ya. Oke. Cuman Pak Ali di sini ingin selain memberi kalimatnya juga memberi definisi-definisi di sini ya, biar untuk menambah pengetahuan juga. Oke, kita lanjutkan. Berdasarkan percakapan di atas kita dapat mengetahui tentang BBM, bahan bakar minyak. Untuk menghasilkan BBM membutuhkan waktu yang lama, bukan hanya lama ya, sangat lama. Penduduk dunia semakin padat sehingga kebutuhan terhadap BBM semakin banyak atau semakin meningkat ya. BBM dipakai setiap hari oleh manusia. Untuk menghasilkannya dibutuhkan waktu jutaan tahun loh ya. Lama sekali. Itu sebabnya kita berkewajiban untuk melakukan penghematan BBM agar tidak cepat habis. Kalian adalah warga negara yang baik. Kita harus peduli terhadap hal ini. Sekarang diskusikan cara untuk menghemat BBM. Lakukan dengan temanmu secara berpasangan. Tuliskan hasilnya pada tabel berikut. Cara menghemat energi yang berupa BBM ya, apabila rumah tidak jauh ke sekolah jalan kaki. Apabila sekolah dekat, berangkat ke sekolah cukup jalan kaki. Apabila sekolah dekat ya, ke sekolah cukup jalan kaki, ke sekolah cukup jalan kaki. Kalau kita naik motor atau naik mobil, lah ini tidak hemat energi ini ya. Nah, kemudian untuk pergi membeli barang di warung ya, kita bisa naik sepeda. Yang nggak terlalu jauh ya, sepeda ya. Jadi ini juga hemat energi ya. Apabila naik motor, wah kan menghabiskan bensin ya. Misalnya mematikan motor saat lampu merah, misalnya mematikan motor saat
lampu merah. Ya, daripada napas juga sesak gara-gara asap motor, ya, lagian menghabiskan bensin, ya, matikan motor saat lampu merah. Ya, atau naik angkutan umum untuk pergi ke suatu tempat, ya. Jadi satu mobil dipakai orang banyak. Nah, naik angkutan umum, nah, untuk pergi ke pasar misalnya, ya, daripada naik mobil sendiri, ya nanti parkirnya juga susah, ya, apalagi untuk menempuh jarak tertentu, ya, naik angkutan umum saat ke pasar misalnya. Nah, ini lebih hemat, ya, lebih hemat BBM karena satu mobil dipakai orang banyak. Nah, ya, ini menghemat energi yang berupa BBM, terus kemudian mencari energi alternatif, ya, berupa mungkin mobil listrik, ya, atau motor listrik, itu termasuk, ya. Ya, itu cara menghemat energi, mencari sumber energi alternatif menggunakan sumber energi alternatif. Ya, misalnya kayak biodiesel, ya. Terus misalnya untuk memompa air itu pakai kincir angin, ya, atau menghasilkan listrik tidak menggunakan BBM tapi menghasilkan listrik pakai mikrohidro, misalnya ada teknologi mikrohidro atau pembangkit listrik tenaga air, ya, atau pembangkit listrik tenaga angin. Nah, ini, ya, ini cara menghemat energi berupa BBM. Saat kita menghemat listrik pun pada dasarnya, pada ujung-ujungnya kita juga hemat BBM. Karena di pusat sana PLN ada beberapa pembangkit listrik yang masih menggunakan BBM. Ya, selain ada juga, ya, yang di video sebelumnya kita belajar bahwa di Indonesia ini banyak pembangkit listrik tenaga air, ya, tetapi ada juga yang masih menggunakan BBM. Ya, kalau kita hemat listrik berarti kita juga hemat BBM, ya, untuk mengurangi beban pembangkitan listrik tenaga BBM itu. PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel, ya. Ayo mengamati. Sesampainya di rumah, Siti melihat jam dinding. Nah, Siti bertanya kepada ibu, pukul berapakah sekarang? Ibu menjelaskan bahwa sekarang pukul 11. Lihatlah gambar berikut. Gambar ini menunjukkan pukul 11. Ya, jarum pendek terletak pada angka 11. Jarum panjang terletak angka 12. Ini pukul 11 tepat, ya. Jarum panjangnya itu menunjuk 12. Ya, yang pendek, ya, pendek dan gemuk biasanya, ya. Pendek dan gemuk ini menunjuk angka 11. Ya. Nah, 15 menit kemudian Siti makan siang, ya. Berarti Siti makan pada pukul 11.15. Jadi setiap satu angka ini, ya, berubah satu angka ini 5 menit. Ini ke sini juga 5 menit. Ya, ke sini juga 5 menit. 5 menitnya ada 3. Berarti sudah 15 menit. Jarum pendek sedikit melewati angka 11. Jadi jarum pendeknya enggak pas 11, ya. Sedikit melewati 11 harusnya di sini. Ya, kalau diluruskan sudah enggak lurus sama angka 11, di sini seharusnya. Ya, jarum panjang berada di angka 3. Jarum panjangnya di angka 3. Seperti itu. Inilah pukul 11.15. Jadi ini sudah agak geser juga, ya, enggak pas di sini. Oke. Kita lanjutkan lagi. Nah, 15 menit kemudian Siti telah selesai makan. Jarum dinding di rumahnya menunjukkan 11.30. Tadi posisi di sini, kan. Nah, di sini berapa langkah? 1, 2, 3. Setiap langkah itu 5 menit. 5 ya, 15 menit tambah 15 menit jadi 30 menit. Disinilah asal muasal 11.30, ya kan? Ini pas tengah. Kalau 11.30 pas tengah. Jarum pendek terletak di antara angka 11 dan 12, ya. Jarum panjangnya terletak pada angka 6, ya, menunjuk angka 6. Ya, kita lanjutkan. Perhatikan gambar-gambar berikut, tentukan letak jarum jam untuk waktu-waktu berikut ini. Pukul 7 tepat. Jadi yang pendek tepat nunjuk 7, ya, yang pendek tepat nunjuk 7,
ya, pendek dan tebal biasanya, ya, tepat nunjuk 7, ya. Yang panjang ini nunjuk ke 12, kecil dan panjang. Nah, seperti ini. Kalau 720, ya, yang panjang ini sudah bergeser 20 menit. 5 menit, 10 menit, 15 menit, 20 menit, berarti di sini, ya. Di sini 5, 5-nya ada 4 berarti 20. Yang panjang nunjuk ini. Di sini 9, 720, maaf, 720. Ya, 720 berarti ini sudah tidak pas 7 lagi, agak ke sini sedikit, ya, lurusnya di situ. Ah, ingat pendeknya. Ya, ujungnya ini kalau diluruskan sudah nunjuk sini, ya, tidak pas 7. Ya, kita lanjutkan. Pukul 06.40. Ya, yang panjang dulu. Ya, di sini kan 15, ya. 5, 10, 15, 20, 15, ya, 20, 25, 30, ya, 35, 40. Ya, 40 di sini yang panjang. Ya, di sini masing-masing 5, ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali 5 kan 40, ya. Nah, ini bentar. Nah, casnya mau habis, harus dicolokin dulu. Nah, yang panjang 40, ya, di sini 40, kemudian yang pendek karena ini 40 sudah hampir mendekati 7 malah. Kalau 30 pas di tengah-tengah, kalau 40 sudah di sini. Jadi ini lurusnya ke sini. Nah, sekarang baru kita gambar yang pendek dan tebal, lurusnya ke sini. Ya, seperti ini 0640. Kalau 0915, ingat di sini mulai sini ini 5, 10, 15 di sini, ya. Yang panjang di sini 15. Nah, 9 sudah lebih. Di sini 930, 915 kurang lebih di sini. Ya, kita bikin garis bantunya dulu, baru kita bikin ininya biar pas. Nah, seperti itu, ya. Enggak pas nunjuk 9 tapi sudah bergeser. Nah, lanjut. 0345. Kalau 45 pas angka 9, ya. Kalau kita hitung dari sini, ya. 5, 10, 15, ya, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, ya, 45. Jadi yang panjang nunjuk sini. Ya, yang panjang nunjuk sini. Nah, yang pendek sudah hampir nunjuk 4, 3 tapi sudah hampir 4, ya. Di tengah-tengah di sini ada 330, sudah sini, sudah hampir nunjuk 4. Ya. Jadi kita sketch seperti itu, baru kita bikin yang pendek. Digambar pendek dan gemuk, ya. Kalau kecil kurus, ya, panjang. Ya. Kalau ini 10 lebih 10, lebih 5 lebih 10. Nah, posisi di sini toh, ya. Nah, ini dulu digambar, terus ini 10. 10-nya sudah geser sedikit. Nah, gitu, ya. Sudah enggak pas 10 lagi tapi sudah geser sedikit. Cuman 10 menit. Baru digambar ininya. Nah, jadi pas. Ya, kita lanjutkan. Sekarang 06 pas. Kalau pas 06 ininya di 12 yang panjang, di pendeknya pas juga di 6. Yang pendeknya pas di 6. Nah, ini 6 pas. Ya, seperti ini. Di sini 0630. Nah, panjangnya di 6, ya. Pendeknya di tengah-tengah antara 6 dan 7. Nah, di sini 30 itu di tengah-tengah antara 6 dan 7. Jadi ini sudah geser, nggak pas, ya. Kita lanjutkan lagi. Pukul 12.00, panjangnya di 12, ya. Pendeknya juga di 12. Jadi ini saling menimpa gini. Jadi kedua-duanya sama-sama ini. Ya. 12.30 karena ini 30 tepat di 6. Ya, ingat, ya, kalau ini 15, kalau ini 30, di sini 45, ya. 45. Jadi untuk mengingatnya seperti itu. Ya. Oke. Nah, yang panjang pas di 6 karena 30, tapi yang pendek 12 sudah lebih, di tengah-tengahnya antara 12 dan 1. Nah, pendeknya ngadep sini. Ya. Nah, seperti itu, ya. Oke.
Kalian harus mengetahui bahwa dalam satu hari ya ada 24 jam. Pukul 00 sampai 12.00. 00 ini adalah jam 12 malam ya. Ya, atau jam 12 itu 12 siang ya. Nah, dimulai dari tengah malam sampai tengah hari. Setelah pukul 12 siang adalah pukul 13 ya. Jadi pukul ngadep 1 ini kalau siang itu artinya pukul 13 ya. Pukul 13 dapat disebut sebagai pukul 1 terus tambah keterangan siang ya. Jadi jam 1 siang ini boleh ditulis jam 1 tambah 12 yaitu 13 ya. Jadi kalau 13.00 artinya 1 siang. Atau kalau ditulis angka 1 berarti dikasih keterangan di belakangnya siang gitu ya. Kalau enggak dikira 1 malam nanti. Nah, dengan demikian 14 sama dengan pukul 2 siang, harus ada keterangannya siang ya. Lihatlah gambar di bawah ini. Gambar di samping menunjukkan pukul 13 ya. Nah, kalau 13 artinya jam 01.00 siang. Nah, gambarnya ya satu tepat ya. Jarum panjangnya ada di angka 12 ya. Jadi 13 sama dengan 1 siang, ada keterangannya siang ya. Oke, jadi pendeknya menunjuk angka 1, panjangnya 12. Kalau ini gambar di samping menunjukkan pukul 14 itu sama dengan 2 siang, ada keterangannya siang ya. Kalau pukul 2 siang yang pendek tepat di angka 2 ya, yang panjang di angka 12 gitu ya. Siti bangun tidur jam 5, lalu kemudian Siti mandi, ibadah dan melakukan persiapan berangkat sekolah. Kegiatan itu berlangsung selama 1 jam, artinya pukul 6 Siti siap berangkat sekolah. Pukul 5 tambah 1 jam itu pukul 6. Nah, jika Siti berangkat ke sekolah pukul 6 pagi, Siti sampai ke sekolah pukul 7. Jadi lama perjalanan Siti ke sekolah 1 jam. Caranya menghitung bagaimana? Ya 07.00 dikurangi 06.00. Dikurangkan akan menjadi 01.00. 1 jam pas. Ya. Nah, sekarang coba jawab soal berikut. Siti mulai belajar pukul 7. Ya. Sekolah selesai jam 12. Lamanya Siti belajar bagaimana cara ngitungnya? 12.00 dikurangi 7.00. Berarti 12.00 dikurangi 07.00. Ya, 0 dikurangi 0 atau 0 ya. 0 kurangi 0 0. 2 dikurangi 7, langsung saja 12 kurangi 7 adalah 5. Jadi kita 0500. Nah, jadi lama Siti belajar 5 jam. Lama Siti belajar. Oh, ini ada lamanya Siti belajar 5 jam. Langsung saja taruh di sini ya. Nah, pukul 15 sama dengan 15 sama dengan 3 sore. Ya, jadi 15.00 dikurangi 12.00 kalau sore itu dikurangkan. Berarti dapat 3 sore. Ya. Pukul 5 sore ditulis dengan angka, kalau 5 sore ya 12.00 ditambah 5. Ini adalah 17.00. 5 sore bisa 17.00 seperti itu. Ya, Siti mulai belajar pukul 19. Siti selesai belajar pukul 21. Berapa lama belajar? 21.00 dikurangi 19.00 berarti ada 02.00. Ya, Siti belajar selama 2 jam. Oke. Pukul 3 sore, Siti harus mengaji sampai pukul 5 sore. Lama waktu belajar adalah 5.00 dikurangi 3.00 yaitu 2.00 atau ditulis 2 jam itu aja. 00 nanti untuk menitnya ya. 2.00 atau 2.00. Kegiatan belajar bersama orang tua membimbing siswa berlatih menggambar jarum jam pada suatu lingkaran ya sama orang tua biar lebih akrab di masa pandemi. Nah, guru menjelaskan sekarang pembelajaran 6 ya. Guru menjelaskan pentingnya melestarikan sumber energi ya. Guru menjelaskan pentingnya melestarikan sumber energi. Setelah mendengar penjelasan guru, Siti memahami kini Siti menyadari kewajiban menghemat energi. Siti tidak lagi membiarkan keran air terbuka setelah selesai dipakai. Nah, kalau ini lebih cocoknya hemat sumber daya alam ya. Termasuk energi juga ya. Jadi untuk menggerakkan ini butuh listrik ya. Untuk memompa air PDAM-nya kan butuh listrik. Ya, listrik itu kan energi ujung-ujungnya ya dari BBM juga ya.
sebagian dari BBM. Ya. Nah, salah satu cara menghemat energi adalah tidak membiarkan keran terbuka setelah selesai dipakai. Itu bukan hanya boros energi, boros sumber daya alam juga, yaitu dalam bentuk air. Siti tidak lagi menghambur-hamburkan air saat mandi. Mandi secukupnya saja, ya. Siti juga mulai membiasakan diri mematikan lampu saat tidak diperlukan. Ya, Siti telah melaksanakan kewajiban di rumah. Ya, orang tuanya memberikan hak untuk memanfaatkan energi. Berikut ini contohnya, hak yang diperoleh Siti: mendapatkan makanan dan minuman sebagai sumber energi, ya kan? Menggunakan lampu saat belajar, ini energi juga. Ya, menyalakan kipas saat kepanasan, kipas digerakkan dengan energi listrik. Menyalakan televisi untuk hiburan atau menggunakan handphone untuk berkomunikasi. Ya, ini juga butuh energi, ya kan? Kita boleh menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban. Jadi kewajiban harus didahulukan daripada hak. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Jangan nuntut haknya terus kewajibannya enggak mau. Nah, itu enggak seimbang, ya. Enggak baik itu. Ya, carilah teman untuk diskusi. Diskusikan hak yang sesuai dengan kewajiban yang tertulis pada tabel berikut. Kerjakan di buku tugasmu. Kewajiban mematikan keran air jika tidak dipakai. Hak menggunakan air. Berhak untuk menggunakan air. Tidak membuang-buang makanan. Berhak mendapatkan makanan. Ya, haknya mendapatkan makanan. Mematikan lampu di siang hari. Haknya apa? Menggunakan lampu, ya, menggunakan atau berhak untuk menyalakan lampu, tetapi siang hari harus mematikan. Berhak untuk menyalakan lampu. Kewajiban tidak menghamburkan air kamar mandi. Haknya apa? Berhak untuk mandi, ya, mandi. Ya, berhak untuk mandi. Menghabiskan minum yang sudah diambil, ya, berhak untuk mendapatkan minuman, ya, mendapatkan minuman. Oke, kalian telah diskusi dengan teman untuk melengkapi tabel di atas. Sekarang buatlah sebuah tulisan tentang sumber energi yang telah kamu pelajari. Kamu dapat menulis tentang matahari, air, angin, atau makanan. Semakin lengkap informasimu, semakin baik. Kerjakan di buku tugasmu. Nah, kita pakai apa? Matahari sudah, ya, makanan saja. Ya, makanan adalah sumber energi yang menggerakkan tubuh kita. Makanan adalah sumber energi, ya, bagi tubuh kita, ya. Karena itu, ya, kita harus makan, ya, harus makan secukupnya, ya, harus makan secukupnya. Tidak boleh berlebih, tidak boleh kurang. Ya, apabila kita tidak makan, ya, kita harus makan secukupnya. Ini, ya, titik sampai di situ aja. Nah, di sini pentingnya sarapan, ya, terutama saat sebelum berangkat sekolah, ya. Sebelum berangkat sekolah, pastikan kita sudah makan, sudah sarapan, karena sarapan penting untuk, ya, memberikan energi bagi tubuh kita,
ya, selama beraktivitas di sekolah. Di sekolah. Ya, apabila kita tidak sarapan, ya, titik ya. Di sini apabila tidak sarapan, ya, tidak sarapan, ya, kita akan lemas, ya, pucat, ya, bahkan bisa pingsan. Bahkan bisa pingsan ya kalau selain itu kebiasaan makan yang tidak teratur bisa menyebabkan sakit lambung atau MAH. Ya, jadi kita bisa sakit MAH ya. Oke. Setiap kegiatan membutuhkan waktu dari satu kegiatan ke kegiatan lain. Tentukan lamanya kegiatan berikut. Nah, dari mulai kegiatan pukul 7, selesai pukul 10, lamanya berapa? Ya tinggal 10.00 dikurangi 07.00, yaitu 03.00, 3 jam. Hari Senin, hari Jumat, habis Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 4 hari. Ya termasuk Senin ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 5 hari. 5 hari. Ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 5 hari. Ya. Kalau bulan Januari, Februari, Maret, 3 bulan. Ya. Kalau pukul pukul 9 sampai pukul 12. Ya. Jadi 9, 10, 11, 12. Ya, 3 jam. Ya, atau boleh dihitung 12.00 dikurangi 09.00 ya, 00 ya. Di sini adalah 03.00 3 jam. Pukul 14.00 15.30 ya, kurang 14.00. Nah, ini meminjam ini ya. Oh, enggak meminjam. 15.30 dikurangi 14.00. 0 dikurangi 0, 3 dikurangi 0 adalah 3. 15 kurangi 14 adalah 1 ya, 01. Jadi 1 jam 30 menit. Ya. Kemudian alat yang digunakan di rumah. Waktu mulai digunakan 04.00, waktu selesai digunakan 05.30. Lama penggunaan tinggal kita kurangkan 05.30 dikurangi 04.00. Ya, 0 itu 3 ya, bukan 0 yang kedua. 03 ya, 5 kurang 4 adalah 1 ya, 01. 1 jam 30 menit. Kipas angin ya, jam 4 21.00 sampai 04.00 ya. Jadi jam 21 sampai 24 ini berapa jam? Ya, jam 21 sampai 24 ini atau jam 00 ini 9, 10, 11, 12, 3 jam. Ya, ini adalah 3 jam. Terus jam 24 ini kan jam 00 ya. Jam 00 sampai 4. Ya, 04 dikurangi 00 ini ada 4 jam. Ditambahkan jadi 7 jam. Ya, 7 jam. 7 jam 0 menit. Ya. 21 kan jam 9 malam ya. 9, 10, 11, 12 ya. Terus 1, 2, 3, 4 ada 7. Ya, jadi ini 9 malam. Nah, televisi ya mulai 14.30 sampai 17. Ya. Berarti 17.00
dikurangi 14 30 ya 0. Nah, di sini pinjam ya 17 ini pinjam 1 jam adalah 60 menit. Ini dicoret, ini jadi 60. Ya, 60 dikurangi 30 adalah 33. Ya, 6 dikurangi 3 adalah 3. 17 ini jadi 16. 6 dikurangi 4 adalah 2. Jadi 02 30. 2 jam 30. Jadi pinjam. Ya. Oke, di sini yang pinjam. 2100 dikurangi, atau jangan di sini ya. Saya ingin agak besar. Agak ke sini aja. 2100 dikurangi 1930. Pinjam 1 jam. Ya, 1 jam ini 30 menit. Pinjam 1 jam ini jadi 0. Ini adalah 1 jam 60 menit, maaf, 60. Nah, 60 dikurangi 30 adalah 30. Ya. Terus 0 ya, ini 20 dikurangi 19 langsung ya 01. 01 30. Jawabannya adalah 1 jam 30 menit. Lagi. Nah, perhatikan ini jam 10.30 dikurangi jam 10. Kalau ini gampang. Ya, 0 kurangi 0, 0, 3 kurangi 0, 3, 10 kurangi 10, 0. Berarti 0 jam ya 30 menit. Seperti itu. Kita lanjutkan. Habis. Sekarang aku bisa beri tanda centang pada kotak. Ya. Mengenai kosakata tentang sumber energi. Wah, banyak ya kita energi, terus kemudian fosil, terus kemudian angin, air, nah, itu kosakata ya. Terus turbin, ya, listrik, ya, banyak. Menggunakan kosakata tentang energi secara lisan maupun tulisan bisa ya. Nah, karena penggunaan listrik besar maka tagihannya juga banyak. Ya, lampu di rumahku menggunakan energi listrik. Ya, bahan bakar ya belum kita sebutkan juga. Mobil menggunakan bahan bakar BBM ya, bahan bakar motor. Bahan bakar minyak, maaf. Mengenal perbedaan lama dan sebentar. Ya. Jadi lama contohnya mandi itu lama kalau minum sebentar. Tidur itu lama. Tetapi misalnya gosok gigi itu sebentar. Nah, itu. Mengenal variasi pola irama pada lagu. Nah, ini sudah kita pelajari ya sebelumnya, Matahari itu lagunya ya. Memainkan lagu yang memiliki pola irama bervariasi ya. Ini sudah kita pelajari di video sebelumnya ya. Mengenal perbedaan tahun, bulan, minggu dan hari. Ingat tahun ada tahun kabisat ya. Di mana bulan Februari 29 hari, bukan 28 hari. Mengenal hitungan jam tadi barusan kita pelajari. Menjelaskan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kewajiban itu yang harus kita lakukan. Dahulukan kewajiban baru menuntut hak. Nah, mengenai gerakan kombinasi berjalan, menekuk dan mengayun, rasanya ini saya yakin kalian bisa mempraktekkan kombinasi gerak berayun, menekuk dan mengayun. Ya, sambil menari-nari ya, paling enak itu. Oke. Untuk perubahan energi kita akan pelajari di video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.